Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Normalisa dari Prodi S1 Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMIA Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai cara mendirikan usaha. Melihat realita di zaman sekarang, sangat sulit mencari pekerjaan. Di desa maupun kota sama saja, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang ter-PHK, dan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar, sehingga terjadi banyaknya pengangguran. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan untuk kita menuangkan ide-ide kewirausahaan yang ada dalam diri kita. Sebenarnya, peluang untuk memulai suatu usaha ada di sekeliling kita. Hanya saja ada individu yang bisa melihatnya sebagai sebuah peluang ketika memulai suatu usaha, dan ada juga yang tidak bisa melihatnya. Hal ini disebabkan oleh faktor informasi yang dimiliki. Sebelum kita lanjut ke materi inti, saya akan menyebutkan beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagaimana sih cara mendirikan usaha? Yang kedua yaitu apa alasan kita mendirikan usaha? Yang ketiga yaitu bagaimana cara memulai bisnis, dan masih banyak lagi. Oke, kita akan masuk ke materi inti, yaitu cara mendirikan usaha. Tidak dapat dipungkiri, ketika kita mendirikan usaha sendiri, terdengar sangat menarik bukan? Yaitu menjadi bos sendiri, waktu kerja lebih fleksibel, dan keuntungan yang didapat apabila usaha tersebut sukses tergolong besar. Akan tetapi, resiko yang dihadapi pun jauh lebih besar dibanding menjadi karyawan perusahaan. Oleh karena itu, saya akan menyebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan dan dipersiapkan ketika kita ingin mendirikan usaha. Yang pertama yaitu menganalisis jenis usaha yang terkait. Usaha yang didirikan adalah jenis usaha yang kita minati. Hal ini lebih baik apabila ditunjang dengan pengalaman dan keahlian yang kita miliki. Yang kedua yaitu merencanakan bisnis dengan menyusun konsep yang sesuai. Yang ketiga yaitu mempersiapkan modal. Sebelum kita memulai usaha, hal terpenting yaitu modal. Banyak orang-orang yang mendirikan usaha tapi tidak mau untuk mengeluarkan modal, sehingga usaha yang dijalankan tidak berjalan. Yang keempat yaitu usaha yang dijalankan harus legal dan diakui hukum. Next. Yang kedua yaitu alasan mendirikan usaha. Yang pertama yaitu mendapat cadangan di luar gaji kantor. Yang kedua yaitu mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga yaitu sarana untuk menolong orang lain. Dan yang keempat yaitu sebagai persiapan pensiun. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu cara memulai bisnis. Apabila kita mendengar Bill Gates atau Mark Zuckerberg, pasti kita tergiur dengan kekayaan yang mereka miliki. Namun, kalian harus tahu, mereka juga memulai semuanya dari usaha kecil. Tak satu pun dari mereka menduga usaha yang didirikan berkembang dan mencetak keberhasilan. Berikut beberapa cara dalam memulai bisnis. Yang pertama yaitu lebih realistis. Yang kedua yaitu jangan menginvestasikan uang sendiri. Yang ketiga yaitu perbudak diri sendiri. Jika ingin berwirausaha, kita harus bersedia kerja keras, lembur, melupakan kepentingan pribadi dan kesehatan. Dengan demikian, usaha yang kita jalankan akan berhasil walaupun memerlukan proses yang lama. Yang keempat yaitu menghargai waktu. Manfaatkan setiap waktu sesuai kebutuhan. Misalnya, ketika jam kerja, gunakan tenaga dan pikiran untuk fokus menyelesaikan pekerjaan.
Dan ketika istirahat, gunakan waktu untuk refreshing dan mengistirahatkan pikiran. Maka setiap jam yang kita lewati akan memberikan manfaat. Yang kelima yaitu rekrut karyawan dengan baik. Yang keenam yaitu menggunakan teknologi terbaru. Dan yang ketujuh yaitu menjadi terbaik. Menjadi terbaik di sini yaitu totalitas dalam menjalankan sebuah bisnis, karena dengan itu bisnis akan berkembang dan menuju keberhasilan. Lanjut. Strategi untuk mempertinggi kesempatan sukses usaha. Manajemen strategi merupakan perencanaan strategi yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh. Melaksanakan manajemen strategi berarti entrepreneur juga harus membuat perencanaan dalam bentuk formulasi bisnis yang matang. Berikut formulasi strategi tersebut adalah yang pertama yaitu sebenarnya banyak ya. Ini saya hanya menyebutkan 4 saja, yaitu yang pertama menjadi objektif, yang kedua membuat catatan keuangan yang jelas, yang ketiga tidak pernah menghambur-hamburkan kas, dan yang keempat merencanakan ke depan. Oke, lanjut. Terakhir, apa sih manfaat membuka usaha? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa bisnis besar, kecil, atau menengah percaya bahwa mereka cenderung bekerja keras, menghasilkan lebih banyak uang, dan lebih membanggakan daripada bekerja di suatu perusahaan besar. Sebelum mendirikan usaha, setiap calon wirausaha mempertimbangkan manfaat kepemilikan bisnis besar, kecil, maupun menengah terlebih dahulu, yaitu merumuskan manfaat membuka usaha. Yang pertama yaitu memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kedua yaitu memberikan peluang untuk melakukan perubahan. Yang ketiga yaitu memberi peluang untuk sesuatu yang disukai dalam menumbuhkan rasa senang ketika melakukannya. Sebenarnya ini poin-poinnya banyak ya, saya hanya menyebutkan 3 saja. Oke, kesimpulan yang dapat kita dapat dalam materi cara mendirikan usaha yaitu seseorang yang ingin berwirausaha harus memiliki pendidikan dan pengalaman. Pendidikan dan pengalaman akan menjadikan usaha berkembang dan meraih kesuksesan. Dan dalam berbisnis, kita juga membutuhkan strategi untuk mempertinggi angka kesuksesan. Oke, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.